Hai kalian pemerintah Desa Bedulan, Kaula Kuwu Kertu ingin mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian. Lor, kidul, wetan, kulon, sedulur-sedulur, gede, cilik, tua, enom, pemuda-pemudi. Besok akan diadakan kerja bakti membuat saluran air. Kalau ada yang mau tidur, tidurlah. Kalau ada yang mau ada kerjaan sendiri, silakan. Ki Danusela. Nyimas Rumsari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu kala, di tanah Cirebon bagian utara yang kaya akan cerita dan keajaiban, terdapat dua tempat yang memiliki hubungan erat dengan sebuah legenda tentang pembuatan Sungai Bedulan di Cirebon dan tanah Surakarta. Cerita ini telah mengalir seperti air sungai dari mulut ke mulut para sesepuh, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Kisahnya mengisahkan tentang Ki Bayan yang cerdik dan penuh kebijaksanaan, serta bagaimana sebuah perjalanan mengantarkannya pada sebuah tugas mulia untuk menciptakan dua sungai yang akan memberi kehidupan bagi banyak orang. Pada tahun 1642, Desa Bedulan dipimpin oleh Bapak Kuwu Kertu sebagai kepala desa pertama. Di bawah pimpinannya, terdapat seorang perangkat desa bernama Ki Bayan Biduk, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ki Bayan Gila. Sebagai Kebayan, tugas utamanya adalah menyampaikan pengumuman kepada rakyat desa, biasanya dengan membawa kemung kecil seukuran telapak tangan untuk menarik perhatian warga. Tak banyak yang mengetahui bahwa di balik kedudukannya sebagai pengumum desa, Ki Bayan menyimpan misi rahasia dari Keraton Kanoman, membantu meringankan kesusahan rakyat di wilayah sekitar Cirebon. Aliran cerita. Bagian pertama, lahirnya Sungai Kebayanan. Sawah rakyat Desa Bedulan sering mengalami kekurangan air, sehingga tanaman padi sulit tumbuh subur. Melihat kondisi tersebut, Kuwu Kertu memutuskan untuk membuat saluran irigasi dan memerintahkan Ki Bayan Biduk untuk memberitahukan rencana kerja bakti tersebut kepada seluruh warga. Ki Bayan langsung berkeliling dari satu kampung ke kampung lain, menyampaikan pesan. Lo, kidul, wetan, kulon, sedulur-sedulur, baik yang gede maupun cilik, pemuda maupun pemudi. Besok akan diadakan kerja bakti untuk membuat saluran air atau kali irigasi sepanjang 7 km. Bagi yang ingin tidak hadir atau memiliki keperluan lain, silakan saja. Saya hanya memberitahu, sekian dan kesuwun. Keesokan paginya, Kuwu Kertu bersama perangkat desa berangkat untuk memberikan semangat kepada para pekerja. Ia berjalan di depan, sementara Ki Bayan mengikuti di belakang dengan membawa tongkat. Saat mereka berjalan menuju arah laut, tanpa disadari Kuwu Kertu, Ki Bayan telah menciptakan duplikat dirinya yang menggunakan tenaga kesaktian dan tongkatnya untuk membangun saluran air. Ketika sampai di ujung lokasi yang direncanakan, Kuwu Kertu merasa kesal dan bertanya kepada Ki Bayan. Kamu bilang sudah memberitahu penduduk tentang kerja bakti. Tapi kenapa hanya kita yang berjalan-jalan? Di mana orang-orangnya? Ki Bayan menjawab dengan tenang dan mengajaknya melihat ke belakang. Itulah Pak Kuwu, sungainya sudah jadi. Kuwu Kertu merasa terkejut dan heran melihat saluran air yang telah selesai dibangun. Sungai tersebut kemudian dinamakan Sungai Kebayanan atau Kali Kebayanan yang kini terletak di Desa Suranenggala, Cirebon. Bagian kedua, pembuatan Sungai Rangdu Gita. 4 tahun kemudian, Kuwu Surantaka berencana membuat irigasi seperti yang ada di Desa Bedulan. Ia mengadakan musyawarah bersama pihak berwenang, antara lain Sultan Cirebon dan perwakilan Foch. Mereka ingin menyambungkan Sungai Asem Jajar dengan Sungai Pagartoya yang berjarak sekitar 8 km dan memutuskan untuk meluruskan sungai tersebut dengan nama Rangdu Gita. Sultan Cirebon kemudian menyampaikan perintah. Wahai Kuwu Surantaka, silakan hubungi Ki Bayan Biduk agar datang membantu pembuatan irigasi ini. Ki Bayan kembali menjalankan tugasnya dengan cara yang kampung di Desa Surantaka untuk menyampaikan pengumuman. Lo, kidul, wetan, kulon, sedulur-sedulur, gede maupun cilik, tua maupun enom. Besok akan diadakan kerja bakti untuk membuat saluran air dan kali irigasi. Bagi yang memiliki kesibukan boleh tidak hadir, dan bagi yang memiliki waktu silakan datang.
Saya hanya memberitahu sekian dan kesuun. Keesokan paginya, warga yang mendengar pengumuman merasa bingung bahkan terkekeh karena tak ada yang siap bekerja. Namun, Ki Bayan dengan kekuatan kesaktiannya berhasil membentuk sungai dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan menit hingga selesai sempurna. Bahkan pihak Foch merasa takut sekaligus kagum dan menyebutnya dasar Ki Bayan gila. Kisah Ki Bayan gila tetap hidup di kalangan rakyat sebagai pahlawan yang penuh kebaikan. Jasa dan ilmu beliau hingga kini masih bermanfaat bagi masyarakat petani. Kuburannya terletak di Desa Surakarta, tepat di sebelah kanan masjid setempat. Doa terbaik untuk perjuangan para pahlawan dan leluhur kita. Kita harus bangga sebagai anak cucu mereka, yang berjuang tanpa pamrih untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Penutup cerita pembuatan dua sungai di Bedulan, Surakarta, dan Cirebon. Setelah melalui berbagai ujian dan perjuangan yang penuh tantangan, akhirnya dua sungai yang dirintis oleh Ki Bayan berhasil terbentuk dengan sempurna. Sungai Bedulan yang menyuburkan hamparan tanah di wilayahnya, dan sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Surakarta serta Cirebon. Airnya yang jernih dan deras mengalir tanpa henti, membawa berkah bagi ribuan jiwa yang tinggal di sepanjang alirannya. Tanah yang dulunya tandus kini subur dengan hasil panen melimpah, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera serta harmonis. Ki Bayan yang telah memberikan sumbangsi besar bagi daerah-daerah tersebut, melihat dengan senyum bahagia hasil karya yang telah dirintisnya sejak awal dengan niat suci yang diawali dengan menyebut nama Allah SWT. Setelah menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah setiap orang, dia mengangkat tangan dan dengan suara yang tenang namun penuh makna, mengucapkan, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."